Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan yang sama pada hari ini kita masih beri kesempatan untuk bisa mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan kami kelompok 9 yang di mana kelompok kami ini terdiri dari yaitu yang pertama Muhammad Fadul Rozi, yang kedua Randi Pratama, yang ketiga Muhammad Riko Fernanda, yang keempat Irsat Gue, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Fadila. Baiklah, kami akan membahas tentang deteksi dan kesalahan dalam sistem komunikasi data. Yang pertama itu pengertian. Pengertian kesalahan adalah proses alami yang dapat terjadi pada tiap bagian dari sistem komunikasi data. Satu sistem kontrol, kesalahan yang sederhana ataupun yang sangat kompleks dapat disisipkan pada bagian yang pada langkah pertama tadi. Pada umumnya, kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam komunikasi data dapat diperkirakan atau dengan kata lain, kesalahan-kesalahan yang tidak terdeteksi pada suatu bagian dalam sistem transmisi data. Mungkin data dideteksi pada bagian lain. Itu adalah pengertian dari kesalahan. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan. Pembahasannya itu, yang pertama itu A, parity genap, event parity, bit parity tambahan, supaya deteksi kesalahan. Maaf, saya ulang kembali karena jaringan kurang bagus. Yaitu pembahasannya itu parity genap, event parity, bit parity tambahan supaya deteksi kesalahan. Pengiriman informasi yang menggunakan sinyal digital atau analog selalu mengalami perubahan yang dialami oleh informasi tersebut. Perubahan tersebut bisa disebabkan oleh pertama itu media pengirimnya itu sendiri. Yang kedua, gangguan terhadap informasi tersebut. Yang ketiga, sinyal informasi itu sendiri yang melemah karena jarak tempuh. Yang terakhir itu peralatan perantara lain yang digunakan dalam pengiriman informasi. Selanjutnya itu media pengiriman data sangat dipengaruhi oleh gangguan gejala listrik seperti yang pertama kilat, yang kedua pengaruh medan listrik motor atau peralatan elektronika lain. Yang terakhir itu pengaruh media lain yang membawa sinyal listrik yang berdekatan dengannya. Semua gejala ini disebut derau yang dapat menyebabkan informasi mengalami perubahan atau kesalahan. Oleh karena itu, terdapat usaha untuk mencegah, mendeteksi, bahkan memperbaiki kesalahan yang terjadi data yang dikirimkan. Cara mencegah terjadinya kesalahan dilakukan dengan memperbaiki peralatan pengiriman dan penerimaan, serta media pengiriman datanya. Selain itu, sistem yang dirancang harus melalui kesalahan memperbaikinya. Salah satu deteksi kesalahan komunikasi adalah menggunakan bahan informasi yang tidak ada kaitan dengan informasi dikirimkan. Data tambahan ini menunjukkan ada atau tidak kesalahan data yang dikirim tadi. Data tambahan disebut yaitu bahan satu atau berapa non-informasi terima dan matematis untuk baiklah, pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada saudara saya yang nama Muhammad Riko Fernanda. Kepada Riko, saya akan
Kepada Muhammad Riko, silakan untuk melanjutkan pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko Fernanda. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara saya, Fadilah. Bagian B, cara deteksi kesalahan. Ada beberapa metode untuk mengetahui adanya suatu kesalahan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, metode ECHO. Metode yang paling sederhana dan digunakan secara interaktif. Operator memasukkan data melalui terminal yang kemudian mengirimkannya ke komputer. Komputer kemudian mengirimkan kembali ke terminal dan ditampilkan ke monitor. Operator dapat melihat apakah data ini terkirim dengan benar. Masuk poin 2. Metode deteksi error otomatis. Sistem komputer lebih menghendaki sedikit mungkin melibatkan manusia. Oleh karena itu, digunakan sistem bit parity, yaitu bit yang digunakan untuk mengecek kebenaran dalam suatu informasi dengan jalannya penambahan satu atau beberapa bit ke dalam paket data. Metode ini memiliki dua jenis, yaitu A. Parity ganjil dalam kurung ODD parity. Bit parity tambahan supaya banyaknya bit satu tiap karakter garing data ganjil. Metode ini biasa dipergunakan dalam transmisi data secara sinkronus. Pada metode ini, sebelumnya paket data dikirim, setiap paket data dicek apakah jumlah satu ganjil. B. Banyaknya bit satu tiap karakter garing data genap. Metode ini biasa dipergunakan dalam transmisi data secara asinkronus. Pada metode ini, sebelumnya paket ini dikirim, setiap paket data dicek apakah bit satu berjumlah genap. Konsep umum dan cara kerja parity check. Konsep umum dari bit parity garing parity check adalah sebuah sistem yang membuat pihak terminal tertuju tahu bahwa data yang ia terima tersebut sama atau tidak dengan data yang dikirim oleh terminal pengirim. Caranya, pertama pihak pengirim akan menambahkan satu bit tambahan dalam kurung atau yang lebih dikenal dengan nama parity bit pada data untuk menggambarkan karakteristik dari data tersebut. Nilai dari bit parity dalam kurung 1 atau 0 tutup kurung tidak diperoleh secara sembarangan. Dalam proses pentransmisinya, data tadi dikirim bersama. Dalam kurung data kita dan parity bitnya. Dan kita anggap data yang terkirim dengan sukses, padahal pada terminal penerima data kita dibaca dan didekodisasi. Dalam kurung didefinisikan ulang dengan cara yang sama seperti saat kita menentukan nilai parity bit di sisi pengirim. Lalu hasilnya didekodisasi
tadi dibandingkan dengan pariti yang tadi disengaja bahwa oleh pengirim. Gampangnya, apabila hasil pembaca dalam kurung dekodisasi data terkirim sama dengan pariti bitnya, maka data tersebut dapat dianggap benar. Dan apabila diperoleh perbedaan nilai antara hasil dekodifikasi dengan pariti bitnya, maka data dapat diklarifikasikan sebagai data yang error. Lebih lanjut, terminal penerima akan mengirimkan request pada terminal pengirim untuk mengirimkan ulang data yang terbaca tadi, yang terbaca error tadi. Cukup sekian penjelasan dari saya, dan akan lanjutkan lagi saudara saya yaitu Farul. Jadi kita masuk pada kelebihan dan kekurangan parity check. Kelebihan dan kekurangan parity check. Pada kelebihan, poin pertama, lebih cepat karena berbasis 2 biner. Poin kedua, mudah dalam pengecekan. Poin ketiga, sederhana dalam analisis dan penggunaan pada sistem. Poin keempat, mudah direalisasikan dalam bentuk rangkaian hardware. Kekurangan, poin pertama, kurang handal dalam mengatasi deteksi dan perbaikan error. Poin kedua, kemungkinan kesalahan yang terjadi besar yaitu 50%. Poin ketiga, belum dapat mengakomodir file dengan ukuran besar. Poin keempat, tidak dapat mendeteksi kesalahan dalam jumlah genap. Termasuk itu ada 3 macam teknik deteksi kesalahan dengan menggunakan bit parity. Pertama, karakter parity, vertical redundancy check atau VCR. merupakan metode pemeriksaan kesalahan per karakter dan digunakan pada sistem yang berorientasi karakter. Misalnya, terminal dengan cara ini, setiap karakter yang dikirimkan terdiri dari 7 bit, diberi tambahan 1 bit parity yang akan diperiksa oleh penerima untuk mengetahui kebenaran karakter yang diterima tersebut. Cara ini hanya dapat melacak kesalahan yang terjadi pada pengiriman data berkecepatan menengah. Penerima memeriksa parity dari karakter yang diterima. Bila tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan diketahui adanya kesalahan pada waktu penyaluran data. VCR mempunyai kekurangan, yaitu bila ada 2 bit yang terganggu, maka tidak dapat terlacak, sehingga dianggap parity-nya akan benar. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akan serahkan kepada Randi pertama untuk melanjutkannya. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari saudara saya, yaitu yang dimana yang poin kedua ya longitudinal recurrency check atau CRC, yang dimana untuk memperbaiki kinerja VCR digunakan LCR untuk data yang dikirim secara blok. Cara ini mirip dengan VCR, hanya saja penambahan bit dilakukan pada akhir setiap blok karakter yang dikirimkan. Dengan cara ini, maka kesalahan lebih dari 1 bit juga dapat ditemukan, sehingga pengiriman data dapat dipertinggi. Yang ketiga yaitu klik reduksi check atau CRC,
CRC digunakan untuk pengiriman data berkecepatan tinggi. CRC disebut sebagai penguji berorientasi bit karena dasar pemeriksaan kemungkinan kesalahan adalah bit atau karakter dan menggunakan rumus matematika khusus. Berdasarkan pemeriksaan perbandingan hasil perhitungan rumus matematika, pada saat dikirim dan setelah diterima akan dapat ditentukan adanya kesalahan atau tidak. Pada penerima deretan bit rata termasuk BCS juga dimasukkan ke dalam register geser siklis dan disebut penguji CR. Hasil operasi matematika ini berupa isi register geser yang dapat diperkiraan dan tidaknya kesalahan transmisi. CR menggunakan prinsip modulo bilangan. Data dianggap sebagai sebuah bilangan dan untuk menghitung checksum sama dengan menambahkan digit untuk data dan digit untuk checksum berisi 0. Kemudian dibagi dengan pembilangan tertentu dan sisa pembagian menjadi checksum untuk data tersebut. Tergantung pemilihan bilangan pembagi, CRC dapat mendeteksi single bit error, double bit error, error berjumlah ganjil, batch score error dengan panjang maksimum R. Bilangan pembagi tersebut sebagai generator atau poligominal. Nah, jadi kita masuk di poin C, yaitu koreksi kesalahan transmisi. Bilangan dijumpai kesalahan pada data yang telah diterima, maka perlu diadakan tindakan perbaikan atau diusahakan agar kesalahan ini jangan sampai memberikan dampak yang benar. Metode koreksi ini diantaranya adalah yang pertama, yaitu substitusi simbol. Bila ada data yang rusak, maka komputer penerimaan pengganti bagian itu dengan karakter lain, seperti karakter SUB yang berupa tanda tanya terbalik. Jika pemakaian menjumpai karakter ini pada program word processor, maka berarti data yang diterima telah mengalami kerusakan. Selanjutnya, perbaikan dilakukan sendiri. Yang kedua yaitu mengirim data koreksi, yang dimana data yang dikirim harus ditambah dengan kode tertentu dan data duplikat. Bila penerima menjumpai kesalahan pada data yang diterima, maka perbaikan dilakukan dengan mengganti bagian yang rusak dengan data duplikat. Tetapi cara ini jarang dilakukan. Yang ketiga yaitu kirim ulang, yang dimana cara ini merupakan cara yang paling simpel, yaitu bilangan komputer penerima menemukan kesalahan pada data yang diterima, maka selanjutnya meminta komputer pengirim untuk mengirim ulang pengiriman data. Jadi hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Moderator, Fadila. Oke. Ya, itulah pembahasan dari kami. Sebelum saya tutup, saya meminta maaf kepada semua karena teman saudara kita yang bernama Irsad, gue tidak sempat untuk mengikuti presentasi ini karena ada kendala tiba-tiba mendadak. Jadi minta maaf, dia tidak bisa untuk mengikuti presentasi ini. Jadi itulah pembahasan dari kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.